Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari tafsir surah Yunus, dimulai dari ayat yang ke-37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana hadzal qur'anu ay yuftara min dunillah walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya Al-Qur'an ini tidak ada satupun di antara manusia yang bisa menandinginya, yang membuat semisalnya. Dan bahkan Al-Qur'an adalah yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat, Injil, Zabur, tafsil al-kitab, dan menjelaskan hukum-hukum yang ada dalam kitab. La raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya, yang datang dari Rabb al-Alamin, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini menjelaskan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kitab Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan, yang mana manusia menyangka bahwasanya itu adalah perkataan Rasulullah SAW. Kalau Allah katakan tidak ada yang bisa mendatangkan seperti Al-Quran, tidak ada yang bisa membuat meniru seperti Al-Quran. Maka Al-Quran di antara fungsinya adalah membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Di mana kitab sebelumnya yang Allah turunkan ada kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil. Maka Al-Quran membenarkan kitab-kitab tersebut, di mana Allah SWT ketika menurunkan kitab tersebut sebagai petunjuk bagi umat-umat terdahulu, maka Al-Quran membenarkan kitab tersebut, bahwasanya apa yang disampaikan dalam kitab tersebut benar. Tentunya itu sebelum kitab itu diselewengkan atau dirubah-rubah oleh umat Bani Israel. Maka kitab yang Allah turunkan sebagaimana Al-Quran, Zabur, Taurat itu adalah perkataan Allah SWT, wahyu dari Allah SWT. Maka Al-Quran menyempurnakan. Dan juga Al-Quran di dalamnya ada tafsil, penjelasan tentang yang hak dengan yang batil, yang halal dan yang haram sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Allah SWT mengatakan, waqad fussila lakum ma harrama 'alaikum. Sudah jelaskan kepada kalian yang diharamkan. Itu dalam Al-Quran. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Ali bin Abi Thalib, bahwasanya di dalam Al-Quran adalah di dalamnya khabar ma qablakum, yaitu ada berita orang-orang terdahulu, wa naba'un ma ba'dakum, berita orang setelah kalian, wa faslun ma bainakum, dan juga yang menjelaskan apa yang ada di antara kalian.
yaitu menjelaskan hukum, mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Al-Quran menjelaskan, sudah jelas mana yang dicintai oleh Allah SWT, mana yang dibenci oleh Allah SWT, mana yang disyariatkan, mana yang tidak disyariatkan. Maka Al-Quran sudah sempurna. Seluruh hukum dijelaskan dalam Al-Quran, baik secara tafsil ataupun mujmal. Misalnya warisan itu dijelaskan secara tafsil. Kemudian adapun salat misalnya disebutkan secara mujmal, atau zakat disebutkan secara mujmal, haji. Artinya segala sesuatu sudah disebutkan dalam Al-Quran yang berkaitan dengan hukum, baik secara mujmal ataupun secara tafsil. Maka Al-Quran datang dari Allah SWT. Allah yang menciptakan alam semesta ini adalah perkataan Allah. Dan sungguhnya kalau itu perkataan Allah, perkataan itu tentunya sesuai dengan yang mengatakan. Seorang yang dia mulia, berarti dia akan mengatakan perkataan yang mulia. Makhluk, tentunya perkataannya juga makhluk. Maka Al-Quran adalah perkataan Allah, di mana perkataan Allah tentunya sempurna, karena Allah SWT sempurna. Maka perkataan itu sesuai dengan yang mengatakan. Dan bisa kita lihat bagaimana manusia juga seperti itu. Bagaimana seorang, kita lihat dari dia bicara. Seorang itu bisa dinilai dari pembicaraannya atau apa yang dia sampaikan, apa yang dia bicarakan. Kalau dia orang yang mulia, dia akan mengatakan yang mulia, yang baik-baik. Tapi kalau orang itu selain itu, mungkin dia akan mengatakan yang buruk dan sebagainya. Dan kita bisa menilai, oh ini perkataannya tentang ini, berarti begitulah orangnya. Dan bisa kita bayangkan bahwasanya Al-Quran perkataan Allah SWT. Allah SWT Rabb yang menciptakan alam semesta ini. Dan Al-Quran adalah perkataannya. Tentunya Al-Quran adalah sempurna dari semua sisi, baik dari sisi bahasa, dari sisi hukum, dari sisi segala sisi. Karena yang mengatakan adalah Zat yang maha sempurna, Allah SWT. Maka perkataannya juga sempurna. Maka tidak mungkin ada makhluk yang bisa mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Makanya Allah SWT mengatakan dalam ayat selanjutnya, am yaquluna naftara. Apakah mereka mengatakan bahwasanya Al-Quran ini buatan Muhammad? Orang-orang kafir Quraisy, mereka menyangka dan mereka menuduh atau menganggap bahwasanya Al-Quran ini adalah perkataan Rasulullah SAW. Ini perkataan Muhammad, katanya. Kata Allah SWT, Qul fa'tu bi suratin mithlihi. Qul fa'tu bi suratin mithlihi. Wada'u man istata'tum min dunillah in kuntum shadiqin. Allah SWT katakan, kalau memang Al-Quran itu perkataannya Rasulullah SAW, perkataan Muhammad, ya Muhammad kan manusia. Berarti perkataannya juga ya selevelnya manusia. Kata Allah, fa'tu bi surah mithlihi. Datangkan satu surat yang semisal dengan Al-Quran itu. Kalau ini Al-Quran adalah perkataan Muhammad, berarti Anda kan juga manusia. Muhammad manusia. Kalian juga manusia, kata Allah SWT. Coba datangkan yang semisal dengan Al-Quran. Fa'tu bi suratin mithli. Datangkan satu surat saja yang semisal dengannya. Wada'u man istata'tum min dunillah in kuntum shadiqin. Dan serulah, ajaklah siapa saja yang bisa kalian ajak dari selain Allah, dari kalangan jin dan manusia, silakan diajak. In kuntum shadiqin, kalau kalian benar dalam tuduhan kalian ketika kalian menganggap bahwasanya Al-Quran adalah perkataan Muhammad. Tapi ternyata sejak Al-Quran diturunkan sampai hari ini dan sampai hari kiamat,
Tidak ada satupun manusia ataupun jin yang bisa mendatangkan satu surat yang semisal dengan Al-Quran. Dan Allah SWT itu sudah menantang. Dan Allah sebutkan dalam 3 ayat yang disebutkan bagaimana 3 macam tantangan Allah SWT. Dalam surah Al-Isra Allah katakan, "Qul la in ijtama'atil insu wal jin ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira." Allah SWT katakanlah, kalau seandainya jin dan manusia itu berkumpul ingin mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran, mereka tidak akan mampu mendatangkan yang semisal dengannya, walaupun sebagian mereka saling bahu-membahu, bantu-membantu. Tidak mungkin. Datangkan yang semisal Al-Quran. Oh, kalau kalian tidak mampu, kata Allah dalam surah Hud, am yaqulu naftara qul fa'tu bi asyri suwarim mithlihi muftarayat wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kalau seandainya kalian juga masih mengatakan bahwa Al-Quran itu buatan Muhammad, datangkanlah 10 surat saja, 10 surat. Kalau tadi dalam surah Al-Isra ayat 88, datangkanlah satu Al-Quran seperti Al-Quran. Kalau enggak bisa, dalam surah Hud ayat 13 Allah katakan, datangkan 10 surat saja yang semisal dengan Al-Quran. Dan ajak siapa yang mampu diajak. Dan jika kalian benar. Kemudian di sini dalam surah Yunus ayat 38 Allah katakan, datangkan satu surah. Ini satu Al-Quran, 10 surat, kemudian satu surah. Kalau enggak mampu satu Al-Quran, 10 surat. Kalau enggak mampu 10 surat, kata Allah, ya udah datangkan satu surat saja yang semisal dengan Al-Quran. Maka mereka enggak mampu. Dalam surah Al-Baqarah Allah katakan, fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar. Kalau kalian enggak mampu, dan pasti kalian enggak mampu, kata Allah, maka bertakwalah kepada Allah. Takutlah kepada neraka Allah SWT. Maka ini adalah tantangan dari Allah SWT kepada orang-orang yang mereka menganggap bahwasanya Al-Quran adalah perkataan Rasulullah SAW. Kenapa mereka menganggap itu perkataan Rasulullah? Apa di balik itu? Apa yang mereka mau? Kalau itu perkataan Rasul, berarti apa? Rasulullah itu makhluk. Berarti bisa salah. Mereka berarti apa? Al-Quran bisa salah. Makanya orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, ini adalah akidah yang sangat berbahaya. Kenapa? Al-Quran adalah perkataan Allah. Dan Allah bukan makhluk, Allah sang Khalik. Maka perkataannya tentunya tidak mungkin salah. Kalau seorang berkeyakinan bahwa Al-Quran makhluk, berarti apa? Apa di balik itu? Berarti Al-Quran bisa salah karena itu makhluk. Karena tidak ada yang maksum kecuali Allah SWT. Perkataannya. Maka ini yang mereka mau ketika mereka menuduh bahwa Al-Quran itu perkataan Rasul. Tapi Allah SWT mengatakan, datangkan. Kalau memang itu perkataan Rasul, coba kalian kan juga manusia, datangkan. Semisal Al-Quran, satu surat, nggak bisa mereka. Sampai hari ini, sampai hari kiamat nggak bisa dan nggak mungkin bisa. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran bukan perkataan Rasul, tapi adalah perkataan Allah SWT yang maha sempurna. Maka Al-Quran sempurna dari semua sisi. Dari sisi bahasanya, dari sisi uslubnya, dari sisi balaghahnya, dari sisi hukum-hukum yang di dalamnya, yang ada di dalamnya. Berita yang disampaikan benar. Tidak ada yang salah. Ya, sempurna Al-Quran. Kemudian Allah SWT mengatakan dalam ayat selanjutnya, ketika mereka tidak mampu mendatangkan Al-Quran, mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran, walaupun cuma satu surah,
Apa yang mereka lakukan? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Bal kadzdzabu bima lam yuhitu bi ilmihi walamma ya'tihim ta'wiluh. Kadzalika kadzdzaba alladziina min qablihim fanzur kaifa kana 'aqibatul dzalimin." Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya bahkan mereka apa? Ketika mereka tidak mampu lagi mendatangkan yang semisal dengan Al-Qur'an, apa yang mereka lakukan? Mereka mendustakan Al-Qur'an. Mereka mendustakan sesuatu yang bal kadzdzabu. Mereka mendustakan apa? Bima lam yuhitu bi ilmihi. Dengan sesuatu yang mereka tidak mampu untuk memahaminya. Tidak punya ilmu di dalamnya. Mereka tidak paham Al-Qur'an, akhirnya mereka mendustakan. Jadi sebab orang mendustakan sesuatu bisa jadi dia tidak paham. Ketika dia tidak paham, dia dustakan. Wah, enggak benar itu. Karena dia enggak paham sebenarnya. Atau memang dia memiliki niat yang buruk. Makanya seorang dikatakan ya jatuh pada kesalahan itu, kata para ulama, seorang itu jatuh pada kesalahan karena dua sebab. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim, yang pertama su'ul qasdi, buruk niatnya. Yang kedua su'ul fahmi, buruk pemahamannya. Artinya buruk pemahaman apa? Enggak paham. Dia enggak paham. Maka dia dustakan, enggak benar itu. Atau su'ul qasdi, ya buruk niatnya. Dia paham tapi dia dustakan karena dia punya niat yang lain. Dia tidak mau mengakui kebenaran. Maka di sini bisa kita lihat bagaimana orang yang kalau dia tidak memahami sesuatu, dia bisa jadi dia akan mendustakan sesuatu itu. Maka hendaknya kita dalam mempelajari sesuatu dipelajari dengan berilmu terlebih dahulu dan tidak kita dustakan. Maka kita pelajari, kita pahami, baru bisa kita mendapatkan hidayah. Makanya di sini sebutkan bal kadzdzabu bima lam yuhitu bi ilmi. Mereka mendustakan terhadap sesuatu yang dia tidak pahami, yang dia tidak memiliki ilmu di dalamnya. Makanya ya, tadi sebutkan orang kalau dia tidak punya ilmu dia mendustakan. Al-jahil aduun lima jahila alaihi. Orang yang jahil itu menjadi musuh terhadap sesuatu yang dia jahil terhadapnya. Dia enggak tahu itu, dia akan memusuhi itu. Kemudian Allah katakan walamma ya'tihim ta'wiluh, dan belum sampai kepada mereka ta'wiluhu. Apa maksud ta'wiluhu? Kata Imam Ibnu Katsir, walam yuhassilu ma fihi minal huda wa dinil haq. Mereka tidak mendapatkan petunjuk di dalamnya dan tidak bisa beramal dengannya. Kenapa? Karena mereka mendustakan Al-Qur'an berdasarkan kebodohan mereka. Maka takwil di sini artinya adalah al-hidayah dan amal. Maka mereka mendustakan sesuatu ketika tidak punya ilmu, tidak memahami. Padahal mereka sebelumnya sudah mengakui, maksudnya mereka enggak bisa mendatangkan semisal Al-Qur'an. Tapi mereka tidak mau mempelajari Al-Qur'an atau memahaminya, apalagi mengamalkan. Makanya disebutkan oleh para ulama bahwasanya maratibul idrak atau maratibul ilmi, tingkatan ilmu itu beberapa macam. Yang pertama ma'rifah, seorang mengenal. Kemudian yang kedua al-ilmu, dia berilmu. Kemudian yang ketiga al-fahmu, dia memahami. Setelah dia berilmu baru dia paham. Yang keempat al-fiqhu, dia faqih.
Dan yang terakhir at-ta'wil, yaitu dia beramal. Ta'wil artinya beramal, dia beramal. Semua yang disebutkan dalam ayat ini. Bal kadzdzabu bima lam yuhitu bi ilmihi wa lamma ya'tihim ta'wilu. Mereka orang-orang kafir Quraisy mendustakan Al-Qur'an. Kenapa? Karena mereka tidak berilmu dengan Al-Qur'an. Tidak paham maksudnya di sini. Tidak memiliki pemahaman tentang Al-Qur'an, tidak paham Al-Qur'an. Walamma ya'tihim ta'wil. Dan juga tidak datang kepada mereka ta'wilu. Mereka tidak memiliki hidayah, tidak mendapatkan hidayah untuk beramal. Kenapa itu mereka tidak dapatkan? Karena mereka mendustakan. Ini seorang ketika dia mendustakan sesuatu, dia tidak dapat hidayah. Ibaratnya orang kalau sudah a priori terlebih dahulu, antipati, dia tidak dapat ilmu dari sesuatu tersebut. Makanya nanti ada disebutkan ya dalam ayat selanjutnya bahwasanya kita ingin belajar atau menuntut ilmu, jalan pertama adalah istima', mendengar dengan baik, menjadi pendengar yang baik. Dengarkan, perhatikan, pahami. Kemudian lihat. Maka di sini ketika mereka orang-orang kafir Quraisy ketika mendengar Al-Qur'an, mereka langsung mendustakan. Jadi ketika mendustakan itu tidak mungkin bisa mendapatkan ilmu, tidak bisa paham. Makanya orang ketika dia ingin belajar, dia tidak boleh pertama kali mendustakan. Ini mendustakan berarti dalam dirinya ada takabur. Itu enggak penting atau itu enggak benar itu. Ya bagaimana dia bisa dapat ilmu? Bagaimana dia bisa memahaminya? Maka orang yang belajar pertama kali dia harus dengarkan baik-baik. Husnul samti. Baik dalam mendengar. Al-istima'. Dengarkan baik-baik apa yang disampaikan. Baru orang itu bisa paham. Baru dia bisa mengamalkan. Tapi kalau tidak, dia langsung mendustakan, tidak dapat ilmu dia. Ini bagaimana kita bisa lihat orang-orang kafir Quraisy yang ketika mendengarkan Al-Quran mereka langsung dustakan. Mereka langsung mengatakan apa? Ini buatannya Muhammad ini, Al-Quran ini. Tidak usah didengar. Lalu bagaimana mereka bisa memahami Al-Quran kalau mereka langsung antipati? Kemudian bagaimana bisa mereka mendapatkan hidayah? Maka hidayah dari ilmu adalah mengamalkannya. Orang yang dia berilmu, kemudian dia tahu, dia paham, maka tidak cukup dia memahami, tapi juga harus dia mengamalkan. Allah SWT mengatakan, "Kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim." Begitu jugalah mereka yang mendustakan orang-orang sebelum mereka. Begitu juga orang sebelum mereka juga mendustakan. Ya, maksudnya umat terdahulu. Umat-umat terdahulu juga mendustakan para rasul mereka, kitab-kitab mereka. Kemudian Allah katakan, "Fanzur kaifa kana aqibatul zalimin." Maka lihat, perhatikan bagaimana akibat atau kesudahan dari orang-orang yang zalim. Maka di sini dikatakan orang itu zalim. Kenapa dia zalim? Dia mendustakan. Dia tidak mau memahami, dia tidak mau beramal. Maka orang yang seperti itu dia disebutkan oleh Allah SWT orang yang zalim, dia mendustakan ayat Allah SWT. Allah katakan wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin.
Maka ketika Allah SWT mengutus Rasulullah SAW, maka di antara mereka, di antara orang kafir Quraisy ada yang beriman, orang-orang yang masuk Islam, para sahabat yang beriman dengan Al-Quran, dan sebagian mereka tidak beriman. Ya, begitulah Allah SWT mengutus para nabi dan rasul. Setiap para nabi dan rasul diutus pasti ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Begitu juga Rasulullah SAW ketika diutus, sebagian mereka beriman, sebagian orang-orang Arab beriman, sebagian lagi tidak beriman. Sampai hari ini dan sampai hari kiamat. Karena Al-Quran tetap ada sampai hari ini dan sampai hari kiamat. Sebagian mereka yang mendengar Al-Quran hari ini, sebagiannya mereka beriman. Beriman tentunya dengan mereka berilmu, memahami, mengamalkan. Dan sebagian lagi tidak beriman, tidak memahami. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Dan Allah SWT, Rabb kalian, Rabb engkau lebih mengetahui siapa yang melakukan kerusakan di muka bumi. Orang yang melakukan kerusakan, yaitu lebih mengetahui siapa yang berhak untuk dikasih hidayah. Siapa yang berhak untuk dikasih hidayah berupa Al-Quran ini? Siapa yang tidak mendapatkan hidayah? Allah SWT tentunya lebih mengetahui. Siapa yang akan mendapatkan hidayah? Yaitu orang yang pertama kali mendengar dengan baik. Tapi kalau pertama kali dia langsung mendustakan, dia tidak akan dapat hidayah. Kemudian Allah SWT mengatakan dalam ayat selanjutnya, wa in kadzabuka faqul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'mal wa ana bari'u mimma ta'malun. Jika seandainya mereka mendustakan engkau wahai Muhammad, katakan kepada mereka, li amali, bagiku amalanku, walakum amalukum, dan bagi kalian amalan kalian. Sama dengan dalam surah Al-Kafirun, la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'budu, dan seterusnya. Ya, lakum dinukum waliyadin, bagi kalian amalan kalian, bagiku amalanku. Antum bari'una mimma a'mal wa ana bari'u mimma ta'malun. Kalian berlepas diri terhadap apa yang aku lakukan, dan aku juga berlepas diri terhadap apa yang kalian lakukan. Ya, ketika mereka sudah tidak mau beriman, ya sudah, kita ini namanya bara', ya berlepas diri. Ketika sudah datang Al-Quran, sudah sampai Al-Quran, sudah dijelaskan, kemudian mereka tidak mau beriman kepada Al-Quran, ya lakum dinukum waliyadin, li amali walakum amalukum, bagiku amalanku, bagi kalian amalan kalian. Kalian berlepas diri dari amalanku, maksudnya kalian tidak beriman dan kalian tidak akan mengikuti apa yang aku lakukan. Berlepas diri, tidak mengikuti. Dan juga aku berlepas diri dari apa yang kalian lakukan. Berlepas diri, tidak melakukan dan tidak mengikuti apa yang kalian lakukan. Berlepas diri. Ketika orang sudah sampai kepada Al-Quran, kemudian dia tidak beriman, ya sudah jelas. Berlepas diri dari apa yang mereka lakukan. Kemudian Allah SWT mengatakan, wa minhum may yastami'una ilaik. Afa anta tusmi'u summa walau kanu la ya'qilun. Di antara mereka ada yang mereka itu mendengarkan engkau, maksudnya mendengarkan Al-Quran. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya yang kita sebut tadi, bahwasanya pintu pertama belajar itu adalah mendengar. Afa anta tusmi'u summa walau kanu la ya'qilun. Apakah Anda bisa memperdengarkan orang yang tuli sedangkan mereka juga tidak punya akal? Maksudnya bagaimana? Allah SWT sudah menjelaskan. Mungkin ada di antara mereka yang mendengar, tetapi apa? Hanya sekedar mendengar, tapi tidak memahami, tidak sampai ke level selanjutnya. Hanya sekedar mendengar, tapi tidak ingin memahami. Sehingga apa? Kata Allah SWT, apakah kamu bisa, wahai Muhammad,
memperdengarkan sesuatu kepada orang yang tuli, artinya memang mereka ini sekedar mendengar tapi tidak ingin memahami dan mengamalkan apa yang mereka dengar itu. Mereka memahami saja nggak mau. Maka seorang ketika belajar mendengar kemudian dia pahami, baru dia amalkan. Nah, Allah SWT katakan, mungkin ada di antara mereka yang mendengarkan. Orang kafir Quraisy mendengarkan Al-Quran. Sehingga mereka juga sebagian mereka mengakui akan keindahan Al-Quran. Tapi apa? Hanya sebatas itu. Tapi mereka tidak bisa, tidak memahami. Artinya apa? Kata Allah, apakah kamu bisa memberikan hidayah wahai Muhammad? Enggak bisa. Ini maksudnya di sini, engkau wahai Muhammad tugasnya cuma menyampaikan, nih bacakan Al-Quran kepada mereka. Tapi hidayah untuk memahami Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran itu di tangan Allah. Engkau tidak bisa memberikan hidayah, memberikan pendengaran kepada orang yang tuli. Ibaratnya apa? Orang yang tidak memahami Al-Quran tuli. Orang yang tidak mau beriman kepada Al-Quran tuli. Walaupun dia dengar. Allah katakan walau kanu la yaqulun, dan mereka tidak memiliki akal, tidak berakal. Tidak menggunakan akal itu untuk memahami Al-Quran. Maka hidayah di tangan Allah SWT. Walaupun seorang itu dia baca Al-Quran, kemudian dia hafal Al-Quran, makanya belum tentu orang yang dia baca Al-Quran, dia hafal Al-Quran, kemudian dia dapat hidayah dari Al-Quran, belum tentu. Karena hidayah itu di tangan Allah SWT. Ya, betapa banyak juga kita lihat orang yang dia hafal Al-Quran, tapi dia tidak dapat hidayah dari Al-Quran, tidak memahami Al-Quran dengan pemahaman yang benar. Justru dia selewengkan makna Al-Quran. Tidak dapat hidayah dari Al-Quran, tapi dia hafal Al-Quran. Dia baca Al-Quran, dia hafal Al-Quran, tapi tidak dapat hidayah dari Al-Quran. Tidak memahami Al-Quran dengan benar, apalagi untuk mengamalkannya. Maka hidayah itu di tangan Allah. Allah katakan lagi, ayat selanjutnya, wa minhum man yanzuru ilaik. Sebagian mereka melihat engkau apa? Melihat Al-Quran, melihat ayat yang engkau bawa, yaitu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi. Sebagian mereka melihat engkau. Melihat. Maka orang belajar mendengar kemudian melihat. Sebagian mereka melihat engkau. Dan melihat bukti-bukti yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tapi apa? Afa anta tahdil umya walau kanu la yubsirun. Apakah engkau bisa memberikan hidayah kepada orang yang buta? Sedangkan mereka tidak melihat. Tidak melihat. Ya. Buta dalam hal apa maksudnya di sini? Bukan matanya yang buta, tapi mata hatinya yang buta. Iya, sebab dia lihat. Dalam kalimat pertama kan dikatakan wa minhum man yanzuru ilaik, berarti dia melihat dengan kedua mata kepalanya. Ayat kebesaran Allah SWT. Tapi apa? Apakah engkau bisa berikan hidayah wahai Muhammad? Jadi orang yang dia sudah melihat Al-Quran, mendengar Al-Quran, melihat Nabi, melihat mukjizat dan sebagainya, belum tentu dia dapat hidayah. Maka hidayah di tangan Allah SWT. Sudah dia lihat ini kebenaran, tapi apa? Hatinya buta, tidak memahami hati tersebut dan tidak tunduk hati tersebut untuk kebenaran. Maka sekali lagi hidayah di tangan Allah SWT. Walaupun seorang itu dia melihat benar-benar bagaimana ayat kebesaran Allah SWT yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul misalnya, kalau seandainya mereka tidak mendapat hidayah, maka mereka tidak beriman. Bagaimana kita bisa lihat tadi, mereka sudah mendengarkan Al-Quran dengan jelas, fasih Al-Quran itu, tapi mereka tidak beriman. Sudah melihat Nabi, sudah melihat mukjizat yang dibawa oleh Nabi, tapi mereka juga tidak beriman. Ya, maka sekali lagi apa? Hidayah itu ya di tangan Allah SWT. Orang yang mestinya, mungkin kalau kita mengatakan mestinya mereka beriman kepada Allah,
lebih berhak mereka beriman daripada kita. Kenapa? Mereka langsung berjumpa dengan Rasul. Melihat Rasul langsung. Kalau kita kan tidak lihat. Mestinya mereka beriman. Mestinya. Tapi itu hidayah di tangan Allah SWT. Kita nggak bisa bilang mestinya. Tapi hidayah di tangan Allah SWT. Bagaimana? Orang yang melihat Nabi, melihat mukjizat itu malah tidak beriman. Justru orang yang tidak, setelah Rasulullah wafat, yang mereka tidak berjumpa dengan Nabi itu beriman. Itulah hidayah. Maka Allah katakan tidak mungkin kita memberikan hidayah kepada orang yang buta. Dibutakan apa? Hatinya. Inna Allah la yadhlimun nasa syai'a walakinna an-nasa anfusahum yadhlimun. Maka Allah SWT sungguhnya Allah tidak menzalimi manusia sedikit pun. Artinya apa? Allah SWT sudah turunkan hujjah, keterangan, bayan, penjelasan. Ini yang hak, ini yang batil. Sudah diturunkan Al-Quran, sudah mereka mendengar Al-Quran. Maka Allah tidak menzalimi mereka sedikit pun, tapi mereka sendiri yang menzalimi diri mereka sendiri. Dengan memilih apa? Kesesatan, tidak mau beriman kepada apa yang Allah SWT turunkan. Allah SWT sedikit pun tidak menzalimi manusia. Ketika Allah SWT sudah turunkan semua hujjah, Al-Quran diturunkan, Rasul diutus, itu sebagai hujjah. Bahwasanya Allah SWT mengutus para nabi dan rasul. Rusulan mubasysyirin wa mundzirin li'alla yakuna lin-nas hujjatun ba'da rusul, kata Allah. Allah SWT telah mengutus para nabi dan rasul mubasysyirin wa mundzirin, memberikan peringatan, kabar gembira dan peringatan. Supaya tidak ada lagi hujjah bagi manusia. Oh, kami enggak paham, kami enggak tahu. Li'alla yakuna lin-nas hujjatun ba'da rusul. Tidak ada lagi hujjah setelah rasul. Allah turunkan Al-Quran, mereka dengar, baca. Allah utus para nabi dan rasul, mereka lihat langsung bagaimana para nabi dan rasul tersebut beserta mukjizat yang mereka bawa. Berarti sudah enggak ada lagi alasan untuk tidak beriman. Ketika mereka tidak beriman, berarti apa? Mereka sendiri yang menzalimi diri mereka sendiri. Maka Allah tidak zalim. Karena sudah jelas ini. Allah sudah jelaskan, ini jalan ke surga, ini jalan ke neraka. Tapi mereka sendiri yang memilih jalan ke neraka. Jalan untuk tidak beriman kepada Allah SWT. Jalan mendustakan Al-Quran. Nah, ini bisa kita lihat bagaimana Allah SWT menjelaskan bahwasanya Al-Quran sudah diturunkan. Tapi bagaimana mereka, orang-orang kafir Quraisy dan juga orang-orang setelah mereka itu tidak beriman. Al-Quran sampai hari ini ada dan sampai hari kiamat ada. Tapi enggak semua orang yang beriman dengan Al-Quran. Nah, wallahu ta'ala mungkin ini beberapa ayat yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.